teman Mara dan pemirsa Mara TV dimanapun berada gitu. Di sini ya ada surat An-Nur ayat 22. Ini kita bicara dalam beramal baik juga. Yang melatar belakangi turunnya ayat ini adalah kisah pada masa Nabi SAW yang disebut haditsul ifki. Ya, haditsul ifki itu berita fitnah atau zaman sekarang diistilahkan hoax ya. Jadi sebelum ada buser-buser itu zaman dulu juga pada zaman Nabi SAW ya belum seperti sekarang ya pakai alat teknologi canggih, tetapi mereka menyebarkannya dari mulut ke mulut. Teman Mara dan pemirsa Mara TV, pada waktu itu Nabi berangkat perang. Biasanya siapa yang mendampingi Nabi kalau Shallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau berperang itu biasanya diundi, dan kena pada waktu itu yang menemani beliau adalah Siti Aisyah. Biasanya tatkala sudah pulang peperangan, itu ya bisa lihat sekarang aja kalau kita umroh atau haji ya, sejauh-jauh mata memandang itu gunung batu ya, pasir kayak gitu. Belum ada tuh apa yang disebut rest area gitu. Tapi ketika lewat Nabi menyuruh berhenti ya di rest area itu, memberi minum unta misalnya atau kuda, istirahat dulu, baik orangnya maupun binatang tunggangannya kayak gitu. Siti Aisyah itu menempati satu sukduf ya, satu tanduk gitu, dan dia turun dari tanduknya untuk mencari peturasan ya, bukan peturasan kayak kita jauh gitu, karena beliau tuh ingin buang air kecil gitu. Karena jauh agak lama dan tidak ada yang tahu kalau Siti Aisyah itu mencari tempat yang aman ya, karena beliau berhajat gitu. Nah, karena Siti Aisyah itu langsing, antara tanduk yang berisi dan tanduk yang kosong itu sama. Ya, tidak ada bedanya. Kemudian pasukan berangkat, dan yang mengepalai atau diantaranya ada yang mengepalai pasukan atau rombongan, ada juga yang ditugaskan untuk menyisir kalau ada anggota rombongan yang ketinggalan ya. Nah, ketika semua sudah berangkat dan yang dinaikkan ke unta itu adalah tanduk kosong, orang tidak sadar, tidak mengetahuinya. Ketika Siti Aisyah sudah sampai ke situ, waktu itu sudah menjelang maghrib. Masih ada cahaya matahari, tapi bayangan orang atau bentuk manusia hanya berbentuk siluet saja. Ya. Siti Aisyah duduk di batu. Yang ditugaskan untuk menyisir orang yang ketinggalan itu sahabat yang masih muda yang namanya Sofwan bin Mu'attal. Kelihatan ada siluet lebih dekat. Wah, ini Siti Aisyah. Itu membawa juga kuda kosong ya, kalau ada yang ketinggalan. Maka melihat itu Sofwan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian merendahkan tunggangannya, Siti Aisyah naik.
Sofwan di depan, ya, berkendara di depan, kendaraannya Misa, Siti Aisyah di belakang. Akhirnya di suatu tempat ketemu, kemudian sampai ke rumah masing-masing, dan Siti Aisyah masuk angin. Ya, dan masuk angin begitu, minta izin pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tertirah di rumah ibunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan begitu. Teman Mara dan pemirsa Mara TV, rupanya penyakit Siti Aisyah agak parah juga gitu ya, sampai untuk karena pusing sekali, untuk ke kamar mandi harus dituntun oleh bibinya yang namanya Ummu Mistoh. Disebut Ummu Mistoh ya, kunyahnya karena putranya yang tertua namanya Mistoh. Siti Aisyah terpleset. Maka Ummu Mistoh refleks mengatakan, celakalah si Mistoh, katanya. Bibi, kata Siti Aisyah, jangan menghujat seperti itu, tidak baik. Itu kan putra Bibi sendiri. Apa kata Ummu Mistoh? Bibi sangat kesal dengan si Mistoh. Dia menyebarkan kabar fitnah atau hoax ya kalau zaman sekarang. Mengatakan bahwa engkau pulang berdua dengan Sofwan gitu ya. Nah, si Mistoh berkata begitu, tersebarlah berita di Madinah sampai kepada Abdullah bin Ubay, yang terus saja berita itu berkembang. Siti Aisyah menangis. Ya. Pantesan, kata Siti Aisyah, Rasulullah tidak menengokku di rumah ibuku. Mungkin saja beliau itu terpengaruh, kata Siti Aisyah. Nah, kemudian makin parahlah sakit Siti Aisyah. Nah, teman Mara, ketika setelah itu Rasulullah SAW menengok Siti Aisyah, Siti Aisyah menangis dan mengatakan bahwa tidak ada apa-apa antara dia dengan Sofwan. Diceritakan bagaimana Sofwan lebih dulu menunggang kudanya, Siti Aisyah juga menunggang tungganannya di belakang. Tidak ada satu kata pun yang terlontar, mereka ngobrol atau saling bertanya gitu sampai ke rumah orang tuanya Siti Aisyah itu. Maka Allah menurunkan ayat memberitahukan tentang kesucian Siti Aisyah. Tidak ada penyimpangan, tidak ada perilaku yang melanggar etika atau melanggar syariah. Di situ baru Siti Aisyah merasa lega. Tapi Abu Bakar Siddiq yang mengetahui itu bersikap. Teman Mara dan pemirsa Mara TV, Anda sekalian harus tahu bahwa Mistoh itu anak yatim, anak adiknya Abu Bakar Siddiq, yang selalu oleh Abu Bakar Siddiq itu dimodali. Suruh berusaha, suruh dagang, tapi rugi lagi. Tatkala rugi juga, Abu Bakar Siddiq tidak jera ya, tidak kapok untuk memberikan lagi modal. Dengan adanya kasus begitu, terlontarlah dari lidah Abu Bakar Siddiq bahwa aku sejak ini tidak akan menolong si Mistoh kayak gitu ya. Ya masih mati teh lain hari bahasa Arab tu make si gitu ya, gitu. Maka turunlah surat An-Nur ayat 22 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyu'atu ulil kurba wal masakini wal muhajirina fi sabilillah
waliyafu waliyasfahu ala tuhibbuna ayyagfirullahu lakum wallahu ghafurur rahim. Firman Allah ini kalau diterjemahkan bunyinya seperti berikut. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kalian bersumpah. Ya, ini pada Abu Bakar nih, Abu Bakar bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kalian tidak ingin bahwa Allah mengampuni kalian? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, apa pesan yang terkandung di dalam ayat ini, teman Mara? Mungkin di kita juga ada yang suka begitu, ya. Orang udah ditolong, tapi malah bukan orang lain, ini saudara, memfitnah, ya, menjatuhkan nama baik, ya. Nah, maka ya secara manusia, ya, yang punya perasaan, punya emosi, kata kita, pantas aja Abu Bakar Siddiq mau mengucapkan demikian, karena Mistah itu betul-betul ditolong oleh Abu Bakar Siddiq, tapi kok balasannya seperti itu, kayak gitu, ya. Nah, maka menurut firman Allah, jangan gitu, ya, jangan bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kalian tidak ingin bahwa Allah mengampuni kalian? Nah, ya. Jadi di kita juga suka ada yang seperti itu. Orang sudah menolong saudaranya, malah ini menjelek-jelekan misalnya. Atau ada istilah air susu dibalas dengan air tuba. Kita sebagai manusia ada juga yang mengatakan, gak banget deh aku mau nolong, orang udah ditolong kayak gitu ya. Nah, jangan, firman Allah. Adakah kalian tidak ingin ditolong dan diampuni Allah, gitu ya? Itu. Jadi kalau ingin diampuni oleh Allah, dan kita juga banyak kesalahan, udah maafkan dan berlapang dada. Begitu ge pantes gitu.